Hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi ajmain wa ila musannifatil kitab wa muqaddimatil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usuli wa furu'ihim wa jami' masyayikhina wa ustadina wa usuli wa furu'ihim wa jami' talamidana wa limanfaati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Yang seterusnya termasuk maksiat-maksiatnya farji lagi, sebagian daripada maksiat-maksiatnya farji. Wa takassufu, dan juga membuka lil aurati, untuk aurat, membuka aurat, maksudnya nampakin itunya ya. Ingdaman, di hadapan orang-orang, yahrumu, yang hukumnya haram, apa nadruhu, melihat daripada aurat. Wawa, adapun man atau haram atau goir ya, itu al ajnabi, orang lain, golongan orang lain, bukan muhrim maksudnya. Artinya orang-orang yang tidak boleh kemarin ya, ada batasannya. Kalau muhrim kemarin batasnya pusat sampai lutut. Nah, kalau istri kemarin bebas ya. Nah, walaupun ada yang ngatakan makruh kemarin Pak Janis ya. Kalau yang istri loh ya, bebas. Walaupun efeknya kemarin kan sudah dikasih tahu, bikin agak-agak rabun gitu kalau agak tua ya. Bahwa ala ilaihi, kepada membuka atau taksif tadi. Jadi termasuk daripada maksiatnya farji, yaitu membuka aurat, khususnya yaitu alat kelaminnya. Tidak ada apa-apa lah tiba-tiba dinampakin, tengok ini ya, itu kecuali anak kecil kemarin loh ya. Kalau anak kecil kemarin, kalau jantan ya kan, kalau jantan masih boleh dinampakin ya kemarin. Tapi kalau perempuan walaupun belum tamyiz tetap wajib ditutup para anak-anak lo ya. Kecuali kalau ada hajat lain lo bang, kaki nak disunat tidak boleh dibuka pula. Ailan takassufu, artinya membuka tadi, au fil khalwati, atau di tempat sepi, atau di dalam sepi sendirian. Ligori gordin, dengan tanpa tujuan. Jadi tidak ada apa-apa, tiba-tiba dibuka, ditengok-tengok, dikudang-kudang, ditimang-timang bahasa kita. Kamu, nah itu ya. Baik laki-laki maupun perempuan tuh termasuk maksiat daripada alat kelamin. Nah, itu ya. Ayah hajatin, artinya karena adanya hajat, ila taksifi, untuk membukanya. Yo kalau nak berak, nak kencing, yo boleh. Agak gara-gara ngaji ini agak-agak ngantuk ya kan, wah tidak boleh buka. Nah akhirnya dikatok di celana. orang rumahnya nak nyuci, mas ini apa, ini bang ini apa, wah aku ngaji semalam katanya tidak boleh dibuka di tempat sepi ya kan, itu padahal gara-gara dia ngantuk. Padahal ligori hajatin, ligori gordin tadi nggak dengar dia itu. Nah, akhirnya itu salah paham. Sama ada pengajian sama ustadznya, disuruh mari kita semua pada bersyukur ya kan, itu nanti akan ditambah nikmat oleh Allah. Lah rupanya karena agak-agak nggak dengernya bersyukur. Nah akhirnya balik ngomong sama istrinya, Dek, nah tadi Pak Ustadz tadi ngomong ya kan, itu kita harus bersyukur supaya nikmatnya ditambah oleh Allah. Nah, itu akhirnya istrinya digundulin. Nah, akhirnya repot.
Rambutnya. Bersyukur tadi rambutnya. Kalau ini kan lain tadi ya. Kalau ini malah boleh kalau rambutnya. Bikhilafima berbeda dengan keadaan. Lau ihtaja ketika berhajat atau membutuhkan ila dalika kepada membuka daripada aurat. Contohnya lil iktisali untuk mandi. Ini bau-bau vitamin dikit ya. Awistihdadi atau mencukur apa namanya? Istihdad itu hadid itu artinya itu apa? Besi ya. Maksudnya itu menggunakan besi untuk menyukur. Nah, istihdad itu. Bahwa adapun istihdad itu izalatus sa'ril anati, menghilangkan rambut itu. Apa namanya tuh? Yang bagian bawah lah ya. Namanya cari sendiri. Pokoknya itu gitu ya. Nah, itu pokoknya dikata Pak Mukhlis tadi ya. Menghilangkan rambut itu dengan apa itu namanya besi atau silet atau apalah sepadannya au nahudalika atau sepadannya itu. Nah itu jadi kalau nak nyukur itu ya usahakan dibuka celananya, jangan tidak dibuka bayo nanti sobek celananya, rugi kan itu. Qolal mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fidarani amin ya rabbal alamin. Kemarin sunahnya kalau bisa mencukur itu, kalau bisa itu dihitung 40 hari sekali. Nah, itu. Terus gunanya apa, Pak? Nah, nanti tahu sendiri. Itu salah satu manfaat kalau kita itu istiqomah itu dalam 40 hari itu menjadikan apa Mbak Sabar? Itunya pun istiqomah. Istiqomah itunya maksudnya. Untuk jantan loh ya itu. Aunahu dalika atau sepadannya itu. Maksud rasa diterangnya ya Mbak itu ya. Paham ya? Maksud istiqomahnya apa tuh enggak usah diterangnya ya. Fa'inahu maka sesungguhnya membuka aurat ketika mau ada hajat, entah mandi, entah mau hajat kecil, hajat besar, ataupun mencukur itu tadi, layahrumu maka hukumnya tidak haram. Karena seperti keterangan hukum, afada yang sudah memberi faidahu kepada hukum tersebut, siapa ar-Romliyu Imam Amr ar-Romli. Itu begitu. Qolal mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fidarani amin ya rabbal alamin. Ini diingat-ingat sebenarnya ini kalau masuk di apa ini termasuk adab ya. Termasuk adab dohir kepada Allah. Nah, itu ya. Adab dohir kepada Allah termasuklah itu. Tata krama kita kepada Allah yaitu tidak membuka aurat ketika walaupun dalam keadaan sepi. Nah, itu. Qolal mu'alif rahimahullah kayak membuka untuk orang lain tadi itu adab kita kepada sesama makhluk. Nah, itu. Hah? Ya ini kalau di sini termasuk dosa ini. Wong maksiat. Ya kan? Kan di sini di bab mimfi ba'di ma'asil furuji. Kan gitu. Sebagian daripada maksiatnya farji diterangkan di sini membuka aurat dengan tanpa sebab tadi. Yang seterusnya wastiqbalal kiblati dan menghadap kiblat au istidbariha atau membelakangi kiblat fil fadoi di tempat buang hajat bibaulin sebab kencing au goitin atau buang air besar fi ghairi khailin dari tanpa penghalang. Kenyataannya penghalang tadi min saubin dari pakaian au jidarin atau tembok au syajarin atau pohon. Jadi kalau umpomo kebetulan kepepet kok nggak tahan buang air kecil atau buang air besar ya. Nah sebenarnya ini dulu pernah dibahas tentang yaitu sopir ngencingi ban. Nah, tapi ini sebenarnya tidak boleh ngencingi bannya kalau aturannya apa loh adab loh ya bukan dosa loh ya. Tapi maksudnya itu andaikan kok menghadap ke sana itu menghadap kiblat itu memang selalu lebih baiknya dihalang-halangi oleh ban tadi. Nah gitu loh. Makanya Pak Rozak andaikan kok ada sopir
ngencingi ban, kita jangan salah paham dulu hadapnya kemana. Nah, pokoknya pas menghadap kiblat, nah berarti dia agak betul dalam ngajinya. Masalah itu kaget dulu lah, Mir, ya kan itu. Jadi kita harus husnudon. Ya, biasanya kita kan suudon, Pak D, ya. Wong kok orang denger toto, ban kok dikencingi, kan begitu. Nah, kalau kita tengok, wah, kalau ke sana, pantaslah dia ngencingi ban karena menghalangi dia untuk menghadap kiblat. Nah, itu begitu. Husnudon maksudnya gitu. Nah, langsung no enak kalau digituin, Mir. Lah dia langsung kalau hadap ke kita pasti mancur pula, nah, kan tekor kita. Nah, lah itu termasuk salah satu adab daripada kita salam, Mir. Harus ditengok keadaan orang itu, gitu loh. Nah, umpama dia lagi senang-senang berduaan dengan istrinya, kita termasuk tidak dapat kesunahan membaca salam sama dia. Nah, termasuklah kalau ada orang dalam keadaan buang hajat atau kencing, tidak mendapat kesunahan membaca. Oh, itu harus hati-hati loh ya. Au jida atau ditemukan apa al-khailu penghalang, atau dia itu ada penghalangnya, ban tadi atau apa kan. Lakin kana tetapi ada apa penghalang tadi itu baidun, jauh anhu dari orang tersebut, aksaro yang lebih banyak mingsala sati adroin dari 3 diro. Berarti 1 diro kurang lebih segini ya. Nah. 183,6 cm ya. 2 meter lah gitu. Aulam yab'ud atau tidak jauh anhu dari penghalang, lakin kana tetapi ada al-khailu penghalang tadi itu aqallu lebih sedikit mingsala saydiroin dari 2/3 diro atau saking dekatnya. Itu pokoknya di bannya itu ya agak jauh dikit, jangan dipepetkan ban. Fayarumu maka hukumnya haram apa dalika demikian kalau kok penghalangnya atau apa tadi aling-aling ya itu lebih dari 3 diro atau kurang dari 2/3 diro. Illa fil muadi kecuali di dalam tempat lidalika yang disediakan lidalika untuk demikian buang hajat. La kharaja li ikhrajil bauli untuk mengeluarkan kencing awil goiti atau berak fala yahrum maka hukumnya tidak haram. Maksudnya begini. Jadi kalau kita tuh membuat WC itu tidak perlu kok ibaratnya wah tidak boleh menghadap kiblat, tidak ada. Kalau memang tempat itu memang disediakan untuk buang hajat, maka ya bebas nak menghadap kemana saja gitu loh. Jangan macam dulu ya kan, nak buat WC masjid gara-gara arahnya tuh menghadap kiblat akhirnya bingung. Nah, sampai ada yang pernah menghadap kiblat dibongkar suruh ganti. Nah, itu ngopinya kurang jauh tadi. Nah, itu ya. Nah, jadi kalau tempat ibaratnya memang disediakan untuk buang hajat, itu tidak ada keharuman walaupun menghadap ataupun membelakangi kiblat. Qala sudah berkata siapa Ar-Ramli, Imam Ar-Ramli fi Syarhil Hadiyatin Nasihi di dalam kitab sarahnya Hadiyatun Nasih. Wal hasilu dan adapun hasilnya annal istiqbalaha sesungguhnya menghadap kiblat wastidbariha dan juga wastidbaroha dan juga membelakangi kiblat fi fadoin di dalam tempat ghairu mu'addin yang tidak disediakan lidalika untuk demikian buang hajat bila satrotin dengan tanpa penghalang atau penutup itu haramun hukumnya haram. Jadi buang hajat intinya kok tidak ada penutupnya itu andekan kok dia menghadap ataupun membelakangi kiblat itu hukumnya haram. Au fi ghairin mu'addi atau di dalam tempat yang yang tidak disediakan lidalika untuk buang hajat bisa trotin dengan tutup khilafal ula yang berbeda dengan keterangan sebelumnya, artinya lebih dari 3 diro atau kurang dari 2/3 diro, itu maka hukumnya
haram kalau menurut kitab Sulam Taufik ini. Wa yakfi dan cukup angtakuna jika kok ada apa asitrotu penutup itu min sujajin dari kaca atau sebangsa memantul lah, walaupun nanti yo ketok kan gitu kan, kelihatan gitu. Entah kalau malah seneng. Yo Pak Janis ya. Aufi mu'atin atau di tempat yang disediakan. Walau bila satrotin dengan tanpa penghalang. Fala hurmata maka hukumnya tidak haram, wala karohata dan juga hukumnya tidak makruh. Wala khilafil ula, wala khilafal ula dan juga tidak bertentangan dengan yang haram tadi. Jadi begini, itu tempat disediakan untuk buang hajat, tapi tidak ada penutupnya. Nah gitu loh. Memang di situ mau satu kemana? Sana. Nah, umpama dua sana. Nah, tapi nggak ada tutupnya. Tapi memang itu tempatnya gitu loh. Walaupun tidak ada penghalangnya, itu tetap hukumnya tidak haram. Nah, itu karena adatnya memang orang itu di situ gitu loh. Itu kira-kira bisa dipahami ya. Intaha sudah selesai apa hukum tentang itu. Nah, itu betul Bang. Nggak teh WC-nya kemana ini? Buang aja dong, sana belakang rumah. Nah, umpama kan. Orang berkerombong. Loh, berkerobong itu masih apa belah Bang? Masih ada tutup lah namanya. Ini tadi tanpa penutup sama sekali. Tetapi memang tempat itu disediakan untuk itu gitu loh. Jamban umpama kan. Tapi tidak ada penutupnya sama sekali dan tidak ditutup sama pakai kain. Yo ketok apa dari jauh ya kodel gitu. Tapi yang demikian itu karena itu memang tempat disediakan untuk itu tidak haram tadi menurut keterangan ini. Bahkan ya tidak makruh. Wal baulu dan termasuk lagi yang termasuk maksiatnya farji itu awal baulu dan kencing fil masjid di dalam masjid. Walau fi inain walaupun di dalam wadah. Dalam masjid bawa ember. Nah, kencing. Terus apalagi kok tidak bawa ember, diwadahi maksudnya aqua kan? Di masjid nak kencing tidak berani, Mbak. Umpama kan? Bawa aqua dimasukin aqua, nah, itu haram, Mbak. Kecuali memang terpaksa andaikan keluar masjid itu bahaya. Nah, itu baru tidak haram. Tapi kalau keluar tuh nggak apa-apa, walaupun diwadahi aqua tadi, Mbak. Kencing dalam masjid itu hukumnya haram. Lewat apa? Oh iya. Wa taqwidu dan juga maksudnya bacanya lewat ya. Wa taqwidu dan juga buang air besar alal qabri di atas kuburan, maksud di tanah kuburan. Al muhtarami yang diharamkan. Qala sudah berkata, maksud di kuburan jangan berak maksudnya itu haram. Sama wae, Bang. Qala sudah berkata siapa Al-Husni, Imam Al-Husni. Wa yahrumu dan hukumnya haram ini dalilnya ya. Apa al-baulu kencing alal qabri di atas kuburan. Mana selendek kapok. Kadang kalau anak-anak yang beler senengan Bang, selendek ya biar besar umpamaan mana aneh wae. Ya kalau mau balik kalau ndak. Bahaya ya. Jadi wayah rumu dan hukumnya haram apa al-baulu kencing alal qabri di atas kuburan, maksudnya di tanah kuburan tadi kan bedanya ya. Nah, walaupun kencingnya tetap hukumnya haram. Kama seperti keterangan hukum yahrumu haram. Nah, ini didengerin baik-baik ini. Kama yahrumu kama seperti keterangan hukum, kama seperti hukum yahrumu yang haram apa al-julusu duduk alaihi di atas kuburan. Jadi kalau ada apa tuh jangan kon mal untuk jagongan sambil ngerokok. Nah ini loh hukumnya ya. Nah ya. Baca Yasin enggak popo ya. Bareng enggak popo. Jadi ini Bang Edi ya. Diingat-ingat ini. Kalau lagi pada menggali kuburan, masalah kanti biarin dulu. Kita minggir wae, agak jauh. Yang maksudnya itu yang tidak di pekuburannya nian lah, kan gitu. Pas di keramik halus untuk duduk sambil ngopi sambil ngerokok. Nah itu hukumnya haram ya.
Yang bilang ini loh Bang Edi, pakai macam biasanya. Wah, apa Ustadz Gendeng nyindir orang? Bukan nyindir loh, ini tulisannya begitu kok. Ya, enggak Bang Edi, maksudnya ini begitu gitu loh ya. Orang sekarang tuh repot kok Bang Hudori. Oh, kita nerangkan tulisannya di kitab begitu tuh, mungkin bertepatan dengan orang itu katanya nyindir kok Mbah. Waduh, repot sekarang. Aduh. Ingtaha sudah selesai apa hukum tadi. Jadi berak di kuburan, kencing di kuburan, duduk di kuburan, maksudnya di atas kubur yang belah bawahnya dulu ada orang yang dikubur ya, itu hukumnya haram. Wal baulu dan juga kencing fil masjid di dalam masjid, walau fi inain, walaupun diwadahi di dalam wadah. Ala rojihi menurut kaul yang paling unggul, al-mufti yang difatwakan bihi dengan masalah kencing di dalam masjid walaupun di dalam wadah ya. Itu kama seperti keterangan hukum kakek hafal satu hadis tuh Bang Hudori, yang orang apa tuh namanya badui tiba-tiba kencing di dalam masjid dimarahi sama sahabat ya kan. Nah itu makanya disuruh biarin tuh biar tidak kecer-kecer, bukan kok ibaratnya Nabi biarin gitu loh ya. Kama seperti keterangan hukum afada yang memberi faidahu kepada mas siapa al-husni umam al-husni wa mislul masjid, dan itu sepadannya masjid rubatihi adapun apa tuh namanya sela-sela apa emper ya, serambi. Nah, maknanya kurang lebih begitulah. La harimahu maka tidak diharamkan apa baul hu kepada serambi tadi, maksudnya di luar yang diakatkan masjid. Jangan wae ditengok Mbah Sabar dipetet. Walal muadzomi dan juga atas tempat yang diagungkan. Kamau di inusuki contohnya seperti tempat ibadah. Dikin yang sempit. Kaljum roti seperti termasuklah bara api ya. Maksudnya bara api itu yang disedioi untuk dieman-eman supaya apinya hidup terus, nanti digunakan entah untuk apa gitu ya, malah dikencingin biar mati. Nah, itu termasuk haram gitu ya. Atau tempat-tempat yang untuk ibadah itu, contoh musola, contoh lagi madrasah, termasuklah itu gereja dan lain sebagainya ya. Wal muasyari dan juga tempat ibadah haji atau yang untuk ibadah haji ya. Wal qoshi dan juga apa maknanya Pak? Qoshun, pelangi. Apa maknanya situ Bang Hudori? Setelah muasyar tadi loh. Wal qoshi ada itu zada. Apa maknanya situ Pak Mukhlis? Apa bagus dari? Ketemu dah situ. Koskon tuh pelangi. Wasofa dan juga bukit Sofa, wal Marwata dan juga bukit Marwah. Bihilafi Arafata berbeda dengan Arafah. Wa Musdalifata dan juga Musdalifah. Wa Mina dan juga Mina. Apa? Wakozahin, walkozahi apa maknanya? Nah, kecuali di bukit di Arafah, Musdalifah dan Mina. Kenapa kok tidak haram di situ? Lisaatiha karena luasnya Arafah, Musdalifah dan Mina. Kama seperti keterangan hukum nakola yang sudah memindahu kepada hukum tersebut. Siapa Al-Qurdi, Imam Al-Qurdi, anba'dil ulama'i dari sebagian para ulama. Tuh. Apa maknanya Pak? Oh. Akuzah itu artinya akuzah lagi. Oh, kuzah ya. Oh, tempat imam wukuf di Musdalifah ya. Jadi itulah termasuk lagi bagian-bagian sebagian dari
maksiatnya daripada farji, membuka aurat tadi, ya kan, walaupun di tempat sepi tadi, karena tidak ada hajat, berak kencing menghadap kiblat tanpa penghalang. Terus apa tadi, mengencingi, memberai kuburan, duduk di kuburan dan lain sebagainya, kencing atau berak di masjid, dan juga tempat-tempat yang diagungkan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.